Jadi kenapa David Gadgetin subscribernya bisa banyak banget? Kita bahas di video ini, so jangan skip videonya sampai selesai. Salut, salut. Kotaro Creative. Hai everybody, saya Wawan Kotaro dan di video kali ini kita bakal ngebahas tentang rahasia sukses dari David Gadgetin. Kira-kira apa ya strateginya ya? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe biar kalian tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya kalian jadi YouTubepreneur. Oke, sekarang kita bahas David Gadgetin. David Gadgetin itu dengan ciri khasnya, yaitu dengan logatnya, dengan intonasinya. Hai guys, David disini dan Jadi rahasia sukses dari David Gadgetin adalah ciri khas. Jadi strategi dari David Gadgetin bukan karena kontennya, bukan karena topiknya, karena topik yang dibawakan oleh David Gadgetin itu adalah topik yang sudah umum dan gampang ditiru. Review produk dari gadget, teknologi, dan itu sangat-sangat gampang ditiru. Kalau misalnya kita pengen meniru konten dari David Gadgetin, kalau misalnya tidak punya modal untuk beli produk yang pengen kita review, kita bisa kerjasama dengan teman kita yang punya counter mungkin. Jadi kita review produk mereka dan selesai. Tuh, scrolling terus. Tapi tidak sebatas itu kelebihan dari David Gadgetin. Kita bisa pelajari dari ciri khas. Oke, kita pelajari dari ciri khas. Masing-masing YouTuber punya ciri khas masing-masing. Apapun bentuk kontennya, apapun yang dia buat, pasti dia akan berhasil. Pasti dia akan diingat sama penonton, sama subscriber, dan pasti subscribernya bakal banyak. Seperti halnya Deddy Corbuzier dengan ciri khasnya yang botak, Gondrong Labanan dengan ciri khasnya yang gondrong, KKI dengan ciri khasnya yang unik, Ria Ricis dengan keceriaannya, Atta Halilintar dengan Asia. Kemudian bagaimana dengan David Gadgetin? David Gadgetin yang kita kenal dengan ciri khas logatnya, dengan intonasinya, bagaimana cara berbicara. Halo, David Gadgetin di sini. Kita akan membahas review produk dari Xiaomi. Pas posisi tidur karena saya peduli sama kaum rebahan. Hai guys, David disini dan Nah, dari sini kita bisa pelajari bagaimana caranya David Gadgetin itu bisa naik subscribersnya. David Gadgetin selalu viral dalam mengupload video. Ya, selain dari konten yang dia bikin dengan konsep yang selalu update dengan produk-produk terbarunya, ciri khasnya everybody. Sebenarnya kalau konsep konten sekali lagi itu bisa kita tiru. Kita tinggal Google tentang handphone terbaru, tentang laptop terbaru, produk-produk terbaru yang berhubungan dengan gadget itu akan muncul dan kita bisa langsung review. Segampang itu everybody sebenarnya. Tapi yang tidak bisa kita tiru dari David Gadgetin adalah ciri khasnya, dari cara ngomongnya, dari cara bicaranya, dari intonasinya ketika dia berbicara everybody. So, dari gaya berbicaranya dia yang sangat-sangat khas everybody, itu secara tidak langsung mengontrol alam bawah sadar kita sehingga kita tidak kuat untuk mensubscribe channel YouTube-nya everybody. Dengan adanya ciri khas dari David Gadgetin ini bisa menambah retensi penonton karena penonton nyaman dari awal sampai akhir. Nyaman. Ya, nyaman. Jadi penonton menemukan sebuah kenyamanan dalam hal berbicara, mendengarkan orang berbicara dengan intonasi yang sangat-sangat menarik, intonasi yang membuat kita semua nyaman dengan David Gadgetin. Ya. Secara tidak sadar sebenarnya kita nggak peduli apa yang dia bahas, apa yang dia review. Mungkin saja ada yang butuh dengan informasi yang dia berikan, tapi sebenarnya itu hanya lewat lalu. Tapi untuk subscriber dari David Gadgetin, untuk fans yang sangat ngefans sama David Gadgetin, dan saya yakin itu bukan karena produknya, nggak peduli apapun yang dia review, yang penting nyaman dengerin gaya ngomong David Gadgetin. Oke, sekarang kita bahas strategi public speaking dari David Gadgetin everybody. Sebenarnya ada public speaking dasar yang harus kita pelajari kalau misalnya kita pengen memunculkan gaya bicara ciri khas kita. Yang pertama, intonasi. Intonasi di mana itu adalah sebuah alunan nada naik turun dari gaya bicara kita, seperti David Gadgetin. Halo, saya David Gadgetin. Nah, itu naik turunnya everybody. Kalau misalnya tidak ada naik turun, orang tidak akan nyaman mendengarkan apa yang kita bicarakan. Yang kedua, artikulasi. Jadi bagaimana caranya untuk kita bicara dengan jelas, A, I, U, E, O-nya everybody. Nggak usah belibet. Jadi kalian ngomong harus dengan jelas, A, I, U, E, O-nya. Oke. Hai guys, David disini dan Yang ketiga, aksentuasi. Kalian harus menekan kata khusus dan ini merupakan kata yang paling penting, kata inti dalam satu kalimat. Contohnya seperti ini. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Hai guys, David disini dan ini Dan itu penekanan supaya penonton tersugesti untuk melakukan sesuatu everybody. Ketika saya bilang, hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif. Kenapa Kotaro Kreatifnya saya tekan? Supaya alam bawah sadar kalian bisa mengingat-ingat bahwasanya kalian sedang menonton
Kotaro Kreatif. Dan next time ketika kalian mencari tutorial YouTuber pemula, kalian akan mengingat yaitu Kotaro Kreatif. Ingat YouTuber pemula, ingat Kotaro Kreatif. Ingat Kotaro Kreatif, ingat YouTuber pemula. Ingat David, ingat Gadgetin. Ingat Gadgetin, ingat David. David Gadgetin. Salut. Salut. So, dari sini kalian bisa memahami bagaimana caranya menambah subscriber dan menambah view dengan cara bicara kalian yang khas. Dan tentunya kalau misalnya kalian lakukan itu berkali-kali dalam video kalian, so yang terjadi adalah penonton nyaman dan bisa meningkatkan retensi penonton. Bagaimanakah caranya untuk meningkatkan retensi penonton? Caranya ada di video ini. Jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotaro signing out. Bye.